Hai sob, nah di video kali ini gue akan ngasih kalian bagaimana tips dan trik cara merawat motor dan cat motor. Nah sekarang yang akan gue ambil contoh adalah motor gue si Revi, karena dia punya dua warna, yaitu satu matte dan yang satu lagi adalah metalik. Yuk langsung aja cek videonya. Hey bro, kali ini gue mau berbagi tips bagaimana cara ngerawat mesin sama ngebersihin motor atau ngerawat bodi motor biar tetap kelihatan berkilat sama mesin tetap sehat. Yang pertama kita ngebahas cara ngerawat atau ngebersihin bodi motor dulu ya. Ini kan kalian bisa lihat nih, udah kotor banget nih. Ini sengaja memang gue kotorin nih kan. Tuh, kotor kelihatan banget. Sorry, rame banyak anak kecil soalnya. Ya. Nah, udah kotor banget. Jadi ini motor kemarin udah gue pakai touring kurang lebih jarak 600 kilo. Terus sengaja gue timpa hujan-hujanin biar kelihatan kotor, nanti biar kita bisa lihat bedanya apa. Karena ini kan warnanya matte ya, red matte. Jadi dia kayak ada ini khusus lah, perawatan tip khusus daripada yang catnya metalik atau non matte. Nah, buat alat-alatnya sendiri nih gue kasih lihat. Jadi ini kalau kalian suka touring tuh, kalau ketemu maghrib itu kan suka ada makhluk-makhluk astral nempel tuh, ya kan? Kayak samber motor lah kalau di Jawa, atau makhluk-makhluk yang suka keluar dari sawah pas malam-malam. Nah ini alatnya untuk buat ngebersihin si samber motor atau serangga-serangga yang nempel di bodi. Terus ini adalah chain cleaner. Yang ini black, ini buat ngitemin bagian dove yang sebelah sini nih, ya kan? Lalu ini adalah kit multiguna. Ini buat ngelapisin cat yang di bagian metalik ini. Lalu lanjutnya di sini adalah kit juga. Ini tahap lapisan awal sebelum gue pakein yang ini gitu. Nah, terus ini adalah expert matte. Ini untuk dipakai ke body matte ini biar kelihatan lebih shining atau glowing. Dan ini bukan le mineral ya, ini bukan air minum dalam kemasan. Ini adalah sampo motornya. Nih gue pakai merek kit yang standar 10 ribuan. Terus ini ada sabun colek. Nah, pertama yang kita lakuin itu adalah sebelum mau nyuci motor, siapin dulu motornya sob. Oke. Setelah kita siapin motornya, kita lanjut standarin. Nah, sebelum kita cuci, yang pertama gue lakuin adalah gue pakai chain cleaner. Ini untuk disemprot ke rantai sob. Jadi chain cleaner ini dipakai gitu sambil diputer gitu. Jadi intinya ini roda diputer, terus ini chain cleaner dipakai. Ini tugasnya apa? Buat ngelonturin grease atau kotoran. Jadi gue sebelum nyuci biasanya kan gue rawat tuh sebulan sekali atau 2 minggu sekali lah. Sebulan sekali udah maksimal banget. Jadi sebelum gue cuci ini gue puter dulu rantai, gue bersihin pakai chain cleaner biar bener-bener bersih gitu. Dan abis itu nanti kita diemin sekitar 2-3 menit. Oke, ini gue pengen pakein chain cleaner dulu. Nah setelah pakai chain cleaner, kelihatan kan itu bakal ada sisa-sisa grease atau kotoran di bawah sini. Jadi setelah pakai chain cleaner sambil putar roda-rodanya sambil disikatin gini. Jadi roda diputer terus ini sambil disikatin gini. Gitu. Ini akan kelihatan impact itu. Itu buat ngebersihin atau ngelunturin kotoran yang ada di rantai sama gear. Kadang kan yang ada di gear depan itu nggak bisa kita jangkau tuh sob. Makanya gue semprot pakai dari situ. Set chain cleaner ke sana kayak gini. Nih. Nah itu nanti biar mereka akan bekerja dikit sambil diputer-puter. Terus nanti yang rantai di sebelah sini kita sikat-sikat. Nah setelah udah bersihin bagian rantai ya kan pakai chain cleaner tadi, terus kita lanjut ngebersihin motor atau bodi motor seperti biasa sob. Kita siram dulu, kalau gua siram dulu, terus nanti dibilas pakai busa, siram lagi, baru dilap pakai busanya lagi, pakai samponya itu. Ini langsung gue pelajarin lagi nanti. Nah untuk busanya sendiri gue pisahin sob antara busa bodi dengan busa bagian mesin-mesin atau yang bagian kotor-kotor. Jadi yang kuning ini adalah busa bodi, yang coklat itu adalah busa yang agak lebih kotor kerjanya. Jadi biar nanti kotoran yang nempel di busa itu nggak baret kalau kita pakai buat ngelap bodi.
Jadi yang itu khusus bodi, yang itu khusus buat bagian bawah, area bawah yang kotor-kotor, yang potensi banyak debu atau pasir gitu. Oke, langsung aja nih kita siram, mandiin si Revi yang udah lama nggak mandi. Nah sob, kalau udah kering, sekarang saatnya kita poles. Polesnya pertama, kalau gua prefer yang warna matte dulu. Nah, kalau dicek lagi, ini kan warnanya rada ngeping gitu. Kalau warna aslinya itu agak kusam dikit matte-nya. Nah, ini gua kasih contoh nih. Nah, kelihatan kan? Jadi kalau matte dikasih kayak gini agak wet look. Ini warna yang belum dikasih pengilap atau pelapis cat biar agak lebih tahan lama. Nah jadi kalau di compare, ini yang gue kasih warna matte atau tadi pengkilap cat matte khusus matte, ini agak lebih shiny ya kan, yang di sini agak kurang. Bedanya lumayan banyak sob kalau dikelihatan pakai mata telanjang atau mata jelas gitu. Oke, ini yang pertama. Nah ini buat yang warna metalik atau non matte, setelah dipoles secara kasat mata ini akan lebih wet look, dan ini nggak begitu wet look. Jadi secara mata beneran itu perbedaannya kelihatan banget. Kalau di kamera gue nggak tahu nih, kelihatan beda banget kak. Nah ini kan beda nih, ini udah di gue poles nih ya kan, jadi kelihatan wet look. Kalau ini belum ya kan, jadi agak kelihatan kering gitu, kayak cat, kayak tangan lo abis mandi kusikan nggak pakai body lotion gitu. Jadi perbedaannya ini sama ini ketara banget kalau dilihat secara mata beneran gitu, maksudnya bukan mata kamera. Nah selanjutnya buat warna yang hitam kayak gini atau kayak punya tekstur kasar atau lembut kulit jeruk, gue pakai Black Max Glow gitu. Dan buat yang ini juga dibedain busanya. Oke, sekarang gue tes. Nah kalau ini udah kelihatan banget lah kalau hitam bedanya ketaranya, soalnya kan dia nggak mantulin cahaya ya. Soalnya kalau warna matte tadi sama warna metalik tadi kan mantulin cahaya, sedangkan yang ini hitam doff atau matte ini nyerap cahaya. Ini kelihatannya akan beda banget, dan usahain yang warna hitam ini terakhir sob. Karena apa? Khawatir nanti kena yang lain-lain gitu. Jadi kalau yang lain-lain tadi udah kelapisin sama pemoles tadi, begitu nggak sengaja ketiban ini tipis, itu masih bisa dihapus dikit pakai tisu. Jadi ketika kalian ngelakuin ini, yang usahain aja yang terakhir. Oke? Nah selanjutnya gua pakai ini wax atau waxing, turtle wax Carnauba buat ngelapisin si knalpot. Jadi ini nanti gue poles gini, sorry alatnya masih di sana. Jadi nanti gue poles kayak gini aja, set, terus sampai tunggu kering baru di agak lap tipis. Tujuannya apa? Tujuannya ini gue taruh sini biar knalpot gue nggak gampang karatan. Kan kalian sering tuh ngelihat ngelihat tuh bagian sisi knalpot tuh merah-merah ya kan, kropos kuning-kuning, terus nanti lama-lama nggak kerasa bolong karatan. Nah kalau ini kan knalpot gue masih kayak warna original nih, hitam abu-abu bener no. Kalau itu kotor doang sih ini belum gue kasih. Oke. Nah, tujuannya kalau dikasih waxing biar dia ngelindungin dari korosi tingkat yang lebih cepat, jadi agak sedikit memperlama gitu. Oke. Kalau biasanya gue kan ada satu lagi sob, satu langkah lagi, cuman karena ini mesin gue kelihatan bersih banget, ini kan. Nah, ini gue biasanya ada satu alat lagi, itu kayak pakai cairan. Gue beli sama temen gue yang dia kerja di detailing mobil. Jadi kalau blok ini kelihatan kusam banget, gue tinggal oles pakai cairan itu. Gue pakai sikat, gue kosok-kosok dikit biar warnanya nanti bisa jadi kayak gini nih. Nih, ini bersih nih gitu, jadi nggak kotor-kotor banget sama, dan dia ampuh juga ke warna yang begini. Biasanya kan ini paling sering bersentuhan dengan sepatu nih, dan ini biasanya akan cepat buluk, dan cairan itu ampuh banget kalau kita pakai buat kesini. Cuman karena dia masih bersih gue nggak pakai, dan biasanya gue pakai cairan itu paling setahun sekali buat ngebersihin bagian situ sama kerak-kerak sini gitu. Nah yang terakhir, kalau semuanya udah kelar, udah selesai, gue pakai chain loop biar nggak karatan bagian si motor, dan motor ketika jalan jadi bunyinya halus, nggak kerincing gitu.
Tapi tergantung motornya juga sih. Karena waktu itu CB itu kerincing terus walaupun rantainya udah gue kencengin. Ini gue pakai chain loop mereknya Maxe, gue beli sama teman gue juga gitu. Dan ini bisa kelihatan bersih kan rantainya, ya gak? Jadi gue maksein, terus nanti gue pakai sikat gue gini, set, pakai sikat gigi, sek. Terus nanti gue maksain lagi, set. Nah sekarang gue mau kerjain dulu semuanya, oke? Nah kalau udah selesai, motornya jadi lebih kelihatan shining dong, no, ya enggak? Jadi lebih kelihatan kilap. Nah yang terakhir sob, finishing, jangan lupa. Tadi kan kita semprot satset dan itu bahanan base-nya itu kan kayak minyak gitu. Pastiin ini kita lap nih, ya kan, sok. Karena kan sok travel nih. Ini langsung kita nggak tahu apakah tadi semprotan cairan itu nempel di besinya atau enggak. Jadi gunanya buat apa? Gunanya biar nggak bocor nanti kalau di jalan. Karena kan kadang-kadang kita nggak tahu nih kalau ada minyak nempel yang di sini nih, gitu. Ya, nah kita lap pakai tisu aja yang bersih. Next, sekarang kita cek apa aja sih yang biasanya kalau dipakai buat servis motor, oke? Oke sob, sekarang kan motor udah bersih nih, udah kita kinclongin, udah kita wax, udah semuanya udah dilakuin. Sekarang kita saatnya bagaimana tips buat ngerawat si motor biar lebih awet dan tahan lama. Yaitu kalau gue sendiri, selain gue melakukan servis resmi di dealer resmi, gue juga ngelakuin servis berkala di rumah. Nah biasanya kalau di dealer resmi kita kan ada dikasih kertas kayak gini nih. Kertas kayak gini ini adalah isi poin servis berkala yang dilakukan sama dealer ketika kita melakukan servis di dealer resmi. Nah, kalau gue sendiri, setelah gue baca-baca dan dicek, dari 22 poin ini, beberapa diantaranya bisa kita lakuin. Kayak contoh nih, periksa lampu-lampu, sinyal instrumen, peredam kejut, periksa kemudi, periksa roda jari-jari, dan macam-macamnya. Nanti gue kasih screenshotnya di atas. Jadi hal simple itu bisa gue lakuin atau bisa kita lakuin minimal sebulan sekali lah. Karena apa? Ini kan motor dipakai harian. Sedangkan kalau kita cek berkala ke dealer resmi bisa kan 2 bulan sampai 3 bulan. Atau kalau kalian rajin ya sebulan sekali. Tapi kalau gue pribadi sebulan sekali biasanya gue akan melakukan servis atau ngecek pribadi di rumah. Kecuali dari 22 poin ini yang nggak bisa kita lakukan adalah bersihkan karburator sama periksa sistem FI. Sedangkan untuk sisanya kayak setel rantai, setel lampu-lampu dan macam-macam itu bisa kita lakuin sendiri. Jadi menurut gue, saran gue pribadi, dari ke 22 poin penting ini yang wajib banget buat kita lakuin, wajib banget menurut gua, yaitu pertama, cek tekanan angin. Cek tekanan angin per 2 minggu sekali, saran gua, dan itu sesuaikan dengan tekanan standar. Kalau gua biasa depan pakai tekanan 29 sampai 30, belakang 33 sampai 35. Oke? Terus yang kedua, per 2 bulan sekali atau per 3000 km sekali, gue melakukan pembersihan karburator menggunakan karburator cleaner. Nah, kalau buat karburator cleaner ini buat motor laki, gue beli pakai yang di merek Yamaha. Kalau buat motor kayak gini dengan kapasitas 12 liter, gue pakai 2 botol kayak gini. Dan per setiap sebulan sekali atau maksimal 2 bulan sekali atau kilometernya 1000 sampai 2000 itu udah mentok banget, gue melakukan ganti oli sendiri. Dan kalian bisa cek videonya kalau cara gue ganti oli gimana. Dan filter olinya biasanya gue ganti rutin per 3 bulan sekali atau per 2 kali ganti oli gitu. Atau kalau mau ngambil kilometer itu biasanya maksimal 5000 lah kalau gua. Oke? Dan terakhir kalau rantai, biasanya ini rantai gua cek kekendorannya per 2 minggu sekali atau tergantung jarak. Biasanya per 500 km itu harus kita cek rantainya, kekendorannya. Terus kita lumasin juga. Dan pastiin ketika kalian mau melakukan hal itu semua di rumah, kalian juga punya kunci-kunci. Kayak kunci sok, kunci pas, kunci ringnya juga gitu. Jadi saran gue ketika kalian mau melakukan hal itu semua, kalian pastiin punya kunci-kuncinya dulu. Nah yang terakhir banget, kenapa sih gue sering banget atau demen banget ngotak-ngotik motor di rumah? Karena pertama nih, dari awal gue punya motor dulu gue sering banget ke dealer. Biasanya kalau di dealer nih, setiap gue balik dealer, yang paling sering kejadian di gue nih, baut kurang 1 pas udah nyampe rumah, ya kan? Rivetnya kurang. Kayak kemarin Ninja, gue baru balik servis pertama, ternyata pas udah gue cek di rumah, rivetnya kurang 1. Dan itu gue ngeya baru di rumah gitu. Pas di sana kemarin gue cek, wah kayaknya komplit, pas dari rumah kurang 1 gitu. Nah di satu sisi kita juga bisa kenal lebih dekat. Siapa tahu atau once ada trouble sama motor pas lagi di jalan,
amit-amit lah ya, atau pas kita lagi touring jauh dan motornya ini lagi ada trouble, nah itu bisa kita handle sendiri dan kita tahu masalahnya. Dan yang terakhir banget, biaya servis itu kan lumayan ya. Kayak kalau si Vixen sih kayaknya termasuknya hitungan agak murah deh, sekitar 85 ribuan. Buat si R25 itu harganya 100 ribu sampai 120-an. Ninja ZX aja kemarin untuk biaya servis di Semarang itu kalau servis harganya kurang lebih 100 ribuan. Gua dan nanti gue tampilin dari invoice deh. Dan yang paling mahal motor yang pernah gue punya itu adalah PCX. Biaya servisnya 210 ribuan, itu hanya biaya servis tok. Belum termasuk pergantian suku cadang. Makanya sob gue kalau lagi servis PCX, dia nodong ke gue, bos bagi duit buat servis gitu. Oh, kata dia kalau paling murah Suzuki si address biru itu kalau biaya servisnya sekitar 45 ribuan. Ya sob, sekarang gitu aja dari gue, tips dan trik bagaimana buat cara merawat bodi dan mesin motor sehingga kita bisa lebih dekat, dan kalau ada apa-apa sama motor kita bisa beli tahu. Oke, sekian dari gua dan see you di next video. Thank you udah ngeliat video kami. Bye bye.